Oke, shalom semuanya. Balik lagi di episode podcast Kran ya. Akhirnya nih Mbak Chan. Apa nih? Aku balik lagi ke kursi ini. Ya. Kursi panas. Kursi panas. Panas nggak sih ini? Nggak ya? Nggak ya. Terakhir, kalau terakhir tuh aku ingetnya tuh episode yang paling pertama tuh baru pengenalan ya. Betul. Dan saya sepertinya sudah ketinggalan 2 episode. Nah, aduh sayang Betul banget ya? nih. Tinggalan nih, kalau episode yang sebelumnya Kak Chandra sama Kak Agatha nih membahas soal misa arwah dan Bulan Rosario. Nah, kita kali ini mau bahas tema yang mungkin bau-baunya sudah mulai tercium. Bau-bau apa itu Mbak Chandra? bau yaitu tentang yang bermunculan di FYP. Soal dekorasi Natal dan baju warna merah dan hijau. Waduh. Ini ketahuan nih, all shopnya udah mulai, ayo kakak dibeli, kakak promonya udah mulai nge-war sebelum 12 nih. Jadi kayaknya. kamu udah milih? Wow. Itu rahasia saya ya. Kalau aku sih jujurnya sudah memilih tema ya. Natal tahun ini mau bertemakan bajunya warna apa nih. Itu hal yang wajib ya sih untuk kaum muda ya. Padahal Natal masih lama. 1 bulan itu bukan lama Mbak Chandra. Tapi jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Nah, kalau orang Katolik kan nggak mungkin Natal langsung Natal ya. Iya betul. Kita harus melewati sebuah tradisi masa Advent. Nah, jadi kita akan mengangkat tema masa Advent ya teman-teman, sobat-sobat yang di rumah. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak sih Mbak Chandra kalau kita yang bahas berdua ya. Nah, kalau kita yang bahas berdua, nanti yang ada malah jadi tidak bermanfaat ya, karena kita domba yang healing ya. Kayaknya nggak mungkin nggak sih Mbak Chan kalau kita yang membahas topik ini ya. Iya. Kira-kira bintang tamunya siapa nih Mbak Chandra? Nah, Romo Bagi udah. Romo Bagi sudah. Romo Brian sudah. Yang belum kan ada 2 tuh yang di belakang. 2. Belakang mana nih? Di belakang tinggal 2 nih. Yang di belakang tuh ada 2. Ada Romo Handi sama Romo Dodi. Iya nih. Nah, hasil kesepakatan kemarin undian gitu kan. Arisan. Hasilnya menentukan pada malam hari ini tamunya yaitu adalah Romo Dodi. Gimik yang sangat bagus bukan? Tolong beri tepuk tangannya dulu. Romo, selamat datang Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ibu dan Chandra. Oh yes. Akhirnya Romo senang mau datang ke sini. Senang. Oh senang. Dengan senang hati. Puji Tuhan. Bahkan first impression Romo Dodi masuk, wah bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Kenapa nggak dari kemarin saya diundang? Oke nih Mbak Chandra. Iya. Tadi kan kita udah blusuk kan ya soal POV sebagai umat nih Mo. Sebagai saya tuh kaum muda itu kadang kalau misal ada kata Natal itu yang difikirkan utama adalah outfit Natal yang kece. Kalau sebelah saya mungkin karena umurnya sudah semakin bertambah ya, memasuki usia yang sudah semakin serius ya kan. Serius gitu. Biasanya mencari info partner Natal. Iya. Info foto bersama di depan pohon Natal. Pohon Natal ya. Aduh. Saya tuh kalau foto di depan pohon Natal biasanya kalau nggak HTS beda perasaan nih. Aduh. Sakit banget. Nah, Romo tolong ketawa Romo. Nah nih Mbak, aku nih kepo banget. Itu kan POV sebagai saya tuh kaum muda ya. Kalau Romo sendiri ada nggak? Kalau Romo itu kalau Natal tuh nggak mungkin nggak sih hunting outfit? Karena kalau hunting outfit kan pakai jubah juga kan. Iya percuma Romo. Mungkin suatu kali jubah hijau dan merah. Hunting juga ternyata. Hunting juga. Ya POV dari Romo, apa yang Romo misal kayak denger kata kayak wah udah mulai masuk November, Desember tuh kayak vibes Natalnya sudah tercium. Kalau anak zaman sekarang namanya vibes Natalnya udah mulai kerasa gitu kan. Kalau Romo sendiri POV dari seorang Romo itu gimana? Ini POV orang tua atau sebagai Romo ini? Sebagai Romo mungkin ya, sebagai Romo. Kalau sebagai Romo ya masuk bulan November ya bulan sibuk ini ya kan.
Sibuk itu dengan berbagai macam hal. Betul. Pertemuan Advent, sosialisasi Advent, Betul. nanti mendekati Natal, pengakuan dosa, keliling paroki, lalu misa. Natal. Itu yang di dalam Beda pikiran. banget ya, Macan. Pikiran sibuk. Itu lebih dewasa ya. Ini Iya. kelihatan anak-anaknya banget ya dia. Oh, Kelihatannya muda. boleh banget. dirawat nggak tadi? Di-cut gitu. Enggak ya? Enggak ya? Aduh, nggak bisa nih, sayang Aduh, banget nih. sayang banget nih. Nah, mungkin dari Iput ada pertanyaan, kayak udah menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Oh, atau aku dulu? Mungkin dari Mbak Chandra. Tadi kan Oke. aku udah menanyakan POV ya. Oh iya. Nah, mau tanya nih Mo. Boleh. Mungkin kan Advent ini dalam gereja Katolik itu maksudnya itu sebenarnya seperti apa sih Mo? Maksud Advent itu dalam gereja Katolik. Advent dalam gereja Katolik, Advent itu kan dari kata Adventus. Itu bahasa Latin, itu artinya kedatangan. Kedatangan. Jadi Advent itu secara garis besar itu rindu atau harapan akan kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan tidak lain Sang Juru Selamat. Nah, itu pada intinya. Nah, Oke. kalau Advent ya, biasanya tuh tiba-tiba kayak Romo nih, outfit berubah jadi warna ungu nih. Nah, pas banget gak sih gitu kan? Apa sih mau makna warna ungu yang dipakai mungkin selama perayaan Ekaristi di masa Advent itu? Apa makna tersendiri di warna ungu itu, Romo? Advent identik dengan ungu ya. Iya, Ungu ungu ya. dan pink ya mungkin ya. Ungu dengan pink. Iya. Advent keberapa? Pink. 3. Cerdas cermat kita sebentar ya. Ujian dadakan teman-teman. Ujian Aduh. dadakan. Iya ini. Aduh, spot jantung barusan, Mbak. Aduh. Ini sampai tangan dingin Mo. Disebut minggu apa itu minggu ketika Advent? Sukacita. Untuk iya. Advent itu identik dengan warna ungu. Betul. Jadi kita tahu di dalam gereja itu ada 4 warna liturgi, yaitu Merah, merah, kuning, kuning, hijau, hijau, ungu. ungu. Jadi ada 4 warna liturgi, ya kan? Iya. Dan Advent itu ungu. Ungu itu kalau mau dibahasakan apa tadi POV anak zaman sekarang itu warna untuk self healing ya, self Self-healing nih. warna yang mengajak umat Katolik untuk mengambil waktu sendiri lalu jauh dari keramaian untuk ya penyembuhan diri. Kita tahu ada 2 momen besar yang memakai warna liturgi ungu, yaitu 1 Advent, yang kedua Masa Prapaskah? oke, Oh, bukan. 100. Ya sejujurnya tadi respon saya bengong ya sambil mikir, aduh, kan kelihatan banget ya kitab sucinya saya di rumah ditutup ya. Aduh, terima kasih Mbak Chandra. Parah banget ini. Terima kasih Mbak Aduh. Chandra. Itu kan 2 momen yang mengajak orang untuk ambil waktu lebih ke sendiri, jauh dari keramaian, dari hiruk pikuk, ya kan. Lalu ya self healing atau penyembuhan diri. Hanya berbedanya kalau kita tahu masa Prapaskah itu lebih ke nuansa pertobatan. Sementara Advent self healing untuk lebih ke nuansa pengharapan. Nah, tadi kan dibilang Romo kalau masa Advent itu masa pengharapan ya Mo. Nah, kenapa Advent itu disebut masa penantian dan pengharapan Mo? Lebih detailnya Mo. Lebih detail. Iya Mo. Iya, sebetulnya kalau kita bicara Advent itu kan kita bicara tentang 3 hal besar ya. Yang pertama itu penantian dan harapan akan kedatangan Yesus Kristus di akhir zaman, yang disebut dengan parusia. Parusia itu bahasa istilahnya, Yunaninya itu parusia. Kerinduan akan Yesus kan berkata di dalam kitab suci,
nanti saya akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Kedatangannya yang kedua. Lalu yang kedua, kita juga menantikan kedatangan Yesus ketika dia sungguh-sungguh menjadi manusia, yaitu yang disebut dengan inkarnasi. Jadi yang pertama tadi kedatangan Yesus di akhir zaman, yang kedua sebagaimana yang kita nantinya rayakan di hari Natal, ya kelahiran Yesus yang disebut misteri inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Seperti disampaikan dalam Yohanes 1 bab 1, pada mulanya adalah Logos dan menjadi manusia, seperti yang kalau kita doakan sehari 3 kali, malaikat Tuhan di baris yang ketiga sabda sudah menjadi manusia. Lalu yang ketiga, yaitu menantikan kedatangan Yesus juga di dalam hidup kita sehari-hari. Maka sebetulnya Advent itu kalau mau dibahasakan secara mudah, itu adalah sekolah harapan. Menanti dengan penuh harap. Harapan itu kan beda ya dengan optimisme, ya kata Bapak Kardinal Suharyo itu. Optimis itu lebih dengan kekuatan sendiri, tapi harapan itu kita seperti membiarkan Tuhan yang bekerja, bersandar pada Tuhan, dan kita berharap Tuhan datang. Maka Advent itu sekolah harapan. Oke. Bagus ya, indah sekali itu artinya ya. Berarti Advent adalah sekolah pengharapan. Betul. Untuk kita, betul ya, Mo? Betul. Oke nih Mo, aku mau nanya nih Mo, ya kan. Kalau Advent kan mungkin di gereja ya, mungkin di lingkungan itu kan ada pertemuan Advent, atau mungkin di kategorial juga ada pertemuan-pertemuan Advent. Betul. Nah, mungkin nih ada beberapa umat yang saya sendiri pernah menjadi bagian itu. Adalah umat yang sok sibuk dengan alasan A, B, C, D sampai Z ya. Ayo ikut Advent, enggak ada A, B, C gitu kan. Saya dulu pernah seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Mo, ada nggak mungkin sikap hal kecil yang mungkin bisa umat-umat seperti itu lakuin, tapi tetap bisa menghayati? Contoh ya Mo, saya mau nanya nih, saya punya satu temen nih Mo. Saya sering diboncengin motor sama dia gitu kan. Siapa tahu ya di masa Advent dia bertobat, karena Mo, fun fact nih Mo, teman saya ini kalau goncengin saya, misal nih lagi di jalan kan, ngeng, ada ibu-ibu nih di depan, dia riting kanan belok kiri, Bu, bisa gak sih Bu nyetirnya gitu kan? Atau enggak, misal nih mas mau nyebrang tapi nggak bener, langsung ngomong, mesti ketara si men embak kayak gitu. Teman saya kebetulan kan hadir di sini ya Mo. Apakah bisa Mo? Maksudnya sikap-sikap misal oke lah selama Advent nih teman saya ini tiba-tiba bertobat untuk kayak mengurangi dulu lah untuk emosional di jalan. Itu sikap itu bisa dimaknai di masa Advent gak, untuk menghayati Advent itu sendiri? Karena mungkin teman saya ini so sibuk juga ya. Dia juga so sibuk juga kalau untuk Advent gitu kan Mo. Mungkin gimana Mo tanggapannya Mo? Kita dengarkan sering temanmu gimana? Boleh sih, saya saksian ya kan? saksian. Bagaimana, apakah mau berubah? Mau bertahan seperti itu kan? Kita kan? Gimana nih? Loh, memang temannya Sandra. Loh, gimana nih? Iya. Aduh, keceplosan. Maaf ya. Baik. Sebetulnya sah-sah saja ya. Orang mau memaknai apapun, bertobatan atau apa ya. Iya. Itu tidak salah. Walaupun sebetulnya gereja lebih memberi tekanan sisi pertobatan yang sangat disiplin, sangat rigid itu apa ya, sangat keras gitu. Tekanannya lebih ditekankan itu justru ketika Prapaskah. I see. Itu tekanan pertobatannya lebih itu memang masa untuk pertobatan 40 hari, menyembuhkan macam-macam ya, untuk persiapan penebusan yaitu kebangkitan. Tetapi tidak salah juga bahwa karena itu sama-sama juga kesempatan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Allah
yang secara nyata mau menyelamatkan, lalu apa nih yang sudah kita siapkan di hati kita, ya kan? Bisa saja dengan pertobatan, bisa saja dengan memperbaiki diri, bisa saja dengan olah doa secara yang tadinya mungkin tidak pernah berdoa, tidak pernah doa pribadi di rumah. Dicatat dulu. Habis itu ditempel di rumah. Jadi notes di lemari. Itu lagu-lagu yang sederhana, Iya. contoh-contoh yang bisa dibuat di masa Advent. Oke. Nah, mau tanya nih, Mo. Mungkin kalau misal ada keluarga yang nggak bisa gabung buat buat ikut pendalaman nih, Mo. Mungkin apa sih, Mo, hal paling sederhana untuk keluarga tapi tetap bisa memaknai Advent walaupun dia itu nggak ikut pendalaman iman? Sebetulnya memang sejauh bisa ya. Namanya sejauh bisa ya, tetap kita anjurkan ikut di dalam kelompok-kelompok seperti kelompok regional namanya itu ya, di lingkungan untuk memperkuat persaudaraan. Karena meskipun ya orang mengatakan caranya itu saja membosankan, tetapi kalau memang mau sungguh dilaksanakan dengan baik, itu kan ada beberapa elemen yang baik. Satu, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, berbagi pengalaman iman, sharing. Yang ketiga, bersama-sama merenungkan tindakan kasih apa yang mau dibuat. 3 elemen itu sebetulnya yang sangat pokok untuk pendalaman Advent, yang kadangkala kita anggap wah bosen nih, wah apa nih kok gitu-gitu terus. Nah, Mo, terlihat kan, Mo, tadi yang ketawa duluan siapa? Berarti itu menandakan dia Oke, dia bosan ini mau ikut pendalaman iman. Yang penting saya datang. Oh, iya. Walaupun awal dan omega ya. Jiwanya tidak di situ ya. Sebenarnya ya. Nah, Mo, tadi kan soal keluarga ya. Ini penasaran nih. Misal di rumah nih, mungkin keluarga mau nyalain lilin Advent bareng di rumah kan. Itu tuh ada cara menyalakan lilin yang benar nggak, Mau? Kayak mungkin kalau di gereja kan kayak misalnya kan ada kan tata caranya. Nah, kalau di rumah itu boleh langsung kayak asal nyalain sebelum doa, atau kayak ya udah maksudnya ada tata cara khusus gitu atau enggak? Ini lilin Advent atau lilin Advent, Mo? Iya, lilin yang Advent. 4 itu maksudnya. Iya. Oke. Betul. Iya. Dalam gereja ya tadi saya menggarisbawahi dulu yang pertama, di dalam keluarga itu baik sekali kalau mau diusahakan sebagai hal yang sangat sederhana dibuat di masa Advent. Misalnya di lingkungan mungkin hanya terjadi seminggu sekali, ya mungkin baik mau doa keluarga seminggu 2 kali. Waduh. Untuk nambah yang di lingkungan itu sangat baik. Dan doa di keluarga kan tidak harus dibuat secara persis di dalam buku panduan ya. Betul. Itu sangat fleksibel, dan yang penting kan doa bersama itu, dan dalam suasana pengharapan menantikan Sang Juru Selamat. Yang kedua tentu untuk menyalakan lilin sebetulnya kita yang pasti lilin harus dinyalakan sebelum doa. Ya, sebelum doa. Karena lilin itu di luar masa Advent pun dalam gereja itu tanda pengharapan. Tanda kehadiran Allah di dalam persekutuan doa yang sedang kita laksanakan, atau juga lambang harapan kita akan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi bukan berarti lalu misalnya pas tidak ada lilin di rumah, kemudian ya sudahlah nggak doa loh. Kenapa? Karena saya nggak punya lilin. Ya jangan begitu. Jadi bukan sesuatu yang saya nggak punya lilin lalu nggak berdoa, ya tidak. Saya pernah. Wah, lilinnya habis gitu. Jadi langsung malas ya buat doa ya. Ya udahlah gitu. Kayak ada yang kurang loh.
Ternyata jangan ya. Jangan. Oke, catatan yang kedua jangan. Jangan jadikan alasan lalu kita nggak berdoa, tidak ya kan? Oke. Memang parah banget ini. Habis ini pengakuan dosanya banyak ya. Nah, lanjut Mo. Oke. Nah, terkait tentang lilin ya Mo. Mm-mm. Itu kan lilin warnanya kan beda-beda nih Mo. Misal juga biasanya kan pakai lilin biasa kan Mo. Misal nih Mo, kalau lilinnya diganti lilin aromaterapi boleh nggak Mo? Random Bagus ya, question. ini kreatif nih. Jadi kan Iya, boleh membantu juga. kan suasana, Iya, suasana wangi. hening. Aduh. Jadi boleh nggak nih Mo? Di gereja Katolik sebetulnya apa ya? Saya secara pribadi ya mungkin romo lain atau ahli lain mungkin bisa menyanggah ya. Tetapi kadang saya merasa di gereja Katolik itu kita seminimal mungkin bicara boleh atau tidak ya. Karena nanti kalau misalnya apa ya? Ya itu tadi yang saya contohkan ketika menjawab pertanyaannya Ibu itu. Nanti nggak punya lilin, lalu nggak punya aromaterapi, lalu nggak doa, gitu ya. Atau adanya aromaterapi, lalu wah adanya aromaterapi, kata Romo nggak boleh pakai aromaterapi, nggak usah doa. Nah, kan situ. Nanti klarifikasi. Menurut saya justru kalau memang mau doa dan terbantu dengan aromaterapi, kenapa tidak ya? Oh, Hanya kalau seidealnya ketika masa Advent ya seyukyanya beli lilin kalau bisa yang ungu, lalu yang warnanya ungu dan merah muda, lalu dipaskan nanti yang merah muda dipaskan di minggu ke-3 Advent. oh gitu. Itu sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, jangan jadi alasan untuk tidak berdoa. Itu yang penting. Ya, Mo. Nah, tadi udah disinggung tentang yang minggu ketiga ya Mo, minggu Oke. Advent ketiga tentang sukacita. Mm-mm. Kenapa di minggu ketiga itu kok udah dia beda sendiri nih lilinnya mau warnanya pink. Terus juga dia itu adalah minggu sukacita. Kenapa nih Mo? Kok bisa dia satu-satunya yang disebut dengan minggu sukacita atau Gaudete ya Mo kalau nggak salah ya Mo? Iya. Oh, Nah. kamu pinter. Oh iya dong. Calon suster ya, Mo. Oh. Amin ya teman-teman, Amin ya. sobat-sobat. Amin. Oke. Aduh tidak jangan Mo. Aduh. Bahaya Mo, nanti susterannya langsung tutup Mo. Waduh. Oke, lanjut nih Mo. Iya. Sebetulnya kan sama juga dengan yang Prapaskah. Prapaskah itu letare. Jadi ada tradisi sebetulnya di dalam gereja Katolik. Ketika penantian itu sudah semakin dekat, itu kerinduan itu memuncak dan kerinduan itu menjadi warna yang tidak lagi tidak lagi sedih katakanlah, tetapi sukacita. Karena sudah semakin dekat, kerinduan itu sudah semakin tinggi, kehadiran Sang Juru Selamat, maka warnanya warna sukacita. Lalu sebetulnya di dalam masa Advent, kalau boleh saya lanjutkan, kan sebetulnya kalau mau jeli itu dibagi 2 bagian. Dari tanggal minggu Advent pertama sampai tanggal 16 Desember itu permenungan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, mulai tanggal 16 Desember itu 9 hari sebelum Natal. 9 hari sebelum Natal itu semakin dekat, kerinduan semakin memuncak. Lalu bacaan-bacaan mulai sudah kisah-kisah menjelang kelahiran Yesus. Dan seperti tradisi gereja yang dicoba dirawat di paroki Hati Kudus Yesus ini, yaitu tradisi antifon O ya. Betul. Karena itu 9 hari sebelum hari raya Natal. Begitu. Nah, jadi udah tahu ya kenapa apa itu makna Minggu Gaudete, teman-teman. Tuh. Nah, selanjutnya nih mau tanya tentang sakramen tobat menjelang Natal, Mo. Kenapa Mo sakramen tobat itu sangat ditekankan menjelang Natal? Padahal dosanya juga yang diakuin itu aja, Mo. Pengalaman pribadi ya, Mbak Chan? Aduh. Kebuka kan. Iya. Terus salah nggak sih Mo kalau ya udahlah ngaku dosanya tahun depan aja kayak gitu?
1 tahun sekali nih. Iya, setahun sekali Mo. Jadi kalau kan harusnya idealnya ya mungkin setiap hari kalau bisa ya Mo. Ya, Ya sebulan sekali lah ya Holy Mo. dong, kamu holy. Ya, nanti Holy di sini sekali. sudah ada lingkarannya Mo. Aduh. Jadi suci. Jangan. Ya sesuai calon suster memang seperti itu. Jadi gimana Romo? Iya, sakramen tobat ya. Sakramen tobat sebetulnya ya kalau kita membaca 5 perintah gereja memang itu sangat minimal ya. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Itu kalau 5 perintah gereja. Tetapi sebenarnya tradisi gereja juga mengatakan bahwa setiap kali kita mau merayakan sebuah hari raya besar, seyogyanya kita menerima rahmat sakramen tobat ya, menerima rahmat sakramen tobat, sehingga menjadi persiapan bagi kita untuk persiapan hati, merayakan dengan hati yang tulus hari raya Natal dalam hal ini ya. Maka ada tradisi ya untuk umat di masa Advent dan masa Prapaskah, masa-masa menjelang Natal dan masa-masa menjelang merayakan Trihari Suci atau Pekan Suci atau Paskah, itu kebangkitan sengsara, wafat dan kebangkitan. Jadi misal nih Mo, kalau menahan nafsu marah nih Mo, itu bisa dikatakan pertobatan kecil yang bisa dilakukan setiap hari di masa Advent nggak Mo? Sharing ini ya. Romo tahu aja Mo. Takut banget loh. Ya, bisa. Apapun yang sangat sederhana kita buat, hal kecil itu menurut saya sungguh bermakna. Apalagi kalau itu yang orang Jakarta bilang gue banget. Gue banget nih. Ini saya pemarah nih, maka saya mau menahanlah rasa marah. Ini saya nggak bisa menahan beli online nih. Waduh. Wah, kayaknya Romo itu pembaca pikirannya Mbak Chandra loh. Itu. Kenapa ya jadi kan? aku? Kamu toh Mo. Ciri-ciri Mbak Chandra banget loh tadi. Jadi memang menjadi masa-masa penting untuk mengendalikan diri ya. Iya, betul. Mengendalikan diri. Memang secara lebih ditekankan di masa Prapaskah sih. Tetapi tidak apa-apa yang kita buat di masa Advent itu tidak salah. Sekaligus menantikan kedatangan juru selamat di dalam hidup kita. Tuh Bud, ingat kurangin belanja online. Loh, kita tuh harus nge-wear 12 untuk outfit Natal kita Mo. 11 kemarin diskon lah. Dapat sih. Saatnya kita nge-wear 12 untuk outfit Natal kita yang kece. Jadi kamu menantikan Natal, menantikan 12. Dua-duanya kita ya, duniawi dan surga. Bawahnya surga duniawi dan rohani ya. Iya. Biar makin holy. Kan doa Bapa di bumi seperti di surga. Puji Tuhan, gak salah sebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti buat mungkin sobat-sobat yang dekor rumah nih, biar nanti Instagramnya kece buat postingannya. Berarti itu termasuk mempersiapkan juga ya Mo, menyambut Natal. Itu masih termasuk mempersiapkan atau enggak nih, terhitungnya? Menurut saya iya. Iya kan? Menurut saya loh ya. Oke. Jadi begini. Saya jelaskan agak panjang. Iya, oke. Jadi saya pernah hidup di negara yang mayoritas Katolik ya. Negara mayoritas Katolik. Dan saya kaget karena di awal-awal Desember bahkan akhir November itu bahkan ya di Vatikan itu sudah ada gua Natal besar mulai dibangun, dibentuk. Lalu hiasan-hiasan Natal sudah bertebaran. mulai. Bahkan saya pernah ya di kampus saya yang kampus Katolik tentunya ya, itu karena Natalnya libur dan masa Natal kan tidak sepanjang masa Paskah ya. Betul. Jadi masuk nanti libur lalu masuk kuliah itu sudah masa biasa, sudah nggak Natal lagi. Maka kami merayakan Natal sebelum tanggal 25 kampus itu, tetapi tidak dengan gegap gempita. Tetap misa, warna liturginya Advent,
ungu, bacaannya juga Advent, tapi habis itu kita makan-makan kecil, bergembira, saling tukar kado, tetapi tidak ada kisah Yesus lahir, tidak ada, tidak, tetap dalam suasana Advent. Maka menurut saya ini Natal itu ya Advent itu kerinduan ya. Betul. Kerinduan, kalaupun orang rindu dan sudah pengen sampai yang ringan-ringan menghias, membeli baju baru, lalu menghias rumahnya dengan itu, saya kira tidak salah. Yang penting tidak hanya jatuh pada soal seperti itu gitu ya. Ditambah diseimbangkan dengan pemaknaan, hadir di pertemuan Advent atau di pertemuan OMK atau apa untuk Advent dan macam-macam. Itu. Jangan lupa tadi ditekankan OMK ya. Jadi kamu juga harus ikut pendalaman iman OMK. Wah, dindingnya bagus. Tapi bukan berarti ini jangan dikira nanti orang lalu mengatakan bahwa Romo menyuruh Natal merayakan Natal sebelum 25, enggak juga. Betul, di Indonesia karena konteksnya mungkin sangat lain ya. Iya, betul. Kita hidup dengan saudara-saudari yang berbeda, entah berbeda agama, berbeda gereja, tradisinya sangat lain, maka kita membangun identitas yang tidak bisa disamakan begitu saja lah. Betul. Supaya orang tidak mengatakan, wah Katolik ternyata sama saja dengan yang enggak, tradisinya lain. Maka kita memang di Indonesia ini sebisa mungkin tidak merayakan Natal sebelum 25. Tetap menunggu tanggal 24 sesuai tanggal ya. Nah, misal nih Mo, kalau umatnya lebih heboh belanja perlengkapan Natal, persiapan Natal daripada rohaninya, itu gimana nih Mo? Sharing enggak ya? Kali ini bukan pengalaman saya, cuma ini sekedar tanya aja nih Mo. Oke. Siapa tahu mewakilkan ya Mbak San? Iya, siapa tahu mewakilkan umat-umat di luaran sana yang memang. Nah itu tuh mau yang lagi nonton tuh. Jadi belanja terus? Iya, belanja terus. Beli dekorasi Natal, beli outfit biar nanti misalnya pas foto di depan gua Natal, dikirim partner Natal juga ya. Buat nanti dikirim, ini loh foto aku kayak gitu. Waduh. Gitu. Menurut saya sih sah-sah saja ya, karena itu bentuk dari kerinduan, asal ya itu tadi seimbang. Yang tidak pas kan orang hanya berpikir soal bajunya, soal hiasannya, nanti saya foto pakai apa, nanti bagaimana hiasannya, hanya itu, tapi tidak pernah datang ke pertemuan Advent, tidak pernah aktif merenungkan tentang Advent, tidak membuat corona Advent di rumah atau di lingkungan, itu ya menurut saya tidak pas atau katakanlah keliru, kurang baik ya. Iya, tapi kalau orang menanti dalam doa tetapi juga mengungkapkan sukacitanya dengan membeli baju atau berpikir nanti gimana ini posting Instagram, tidak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting seimbang menurut saya. Karena itu ungkapan kerinduan ya. Kerinduan Natal. Jangan sampai kita menjadikan Natal itu atau Advent ini sebagai askese yang berat ya. Seperti Prapaskah. Itu agak lain menurut saya. Tekanannya lain. Memang Prapaskah itu lebih soal pertobatan dan sangat keras, sangat disiplin untuk pembaruan diri, askese, menahan diri. Tapi Advent tidak begitu, tidak sama begitu. Lebih lembut, lebih soft, lebih mengungkapkan kerinduan. Jadi kalau mau mempersiapkan baju baru ya menurut saya sah-sah saja. Asal jangan lupa datang pertemuan Advent. Ya, gimana bacaannya? Gimana Ibu? Jangan lupa. Gimana kita? Ya ampun. Oke. Jadi intinya tetap harus aktif datang pendalaman. Kita boleh ya Bo mempersiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan Natal. Tapi jangan lupa kita harus tetap
mempersiapkan juga rohani kita, betul ya, Mo? Betul. Dengan mengikuti pendalaman iman di lingkungan, terus juga di kelompok kategorial gitu. 100 untuk Wah, calon suster 100. HKY ya, Romo. Wah, Sekre HKY. keren banget sih, keren banget. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Ini Penghujung? penghujung. Oh, iya. Mau tanya nih, Mo. Ini pertanyaan kali ini yang terakhir ini, Mo. Bener-bener serius, Mo. Serius. Serius itu kah? Berat. Berat banget, Mo. Jadi mau tanya nih, Mo. Apa pesan Advent yang paling ingin Romo sampaikan untuk umat, terutama umat HKY, dan bagaimana agar Natal tahun ini tidak hanya meriah tetapi benar-benar mengubah dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Udah jadi pesan. Itu kesimpulan ya. Kesimpulan ya, aduh. Kan boleh meriah tetapi harus mengubah. Kan saya Iya, bisa ngomong. bisa, Oh, bisa, iya, bisa, betul, bisa, betul, bisa. betul. Tapi menurut saya sih ini ya, seimbang ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, seimbanglah. Boleh belanja, boleh punya hiasan Natal meriah di rumah atau dimanapun, atau memikirkan postingan-postingan konten Instagram nanti di hari raya Natal, berpikir partnernya siapa ya kan. Waduh, jangan hadap sini dong. Oh iya. Kesana. Waduh. Tetapi tetap jangan lupa mempersiapkan batin ya. Tuh. Apapun caranya, bisa bersama-sama teman-teman di lingkungan dalam pertemuan Advent, bisa mempererat di keluarga, doa keluarga, atau bisa juga hadir di dalam kelompok-kelompok kategorial yang Bapak Ibu saudara-saudara ikuti, OMK atau karismatik. Kalau ada persiapan Advent di situ, pertemuan bisa diikuti. Intinya seimbang, boleh meriah tetapi mengubah. Tagline tuh kayaknya. Tagline kali ini pokoknya tagline-nya Romo Dodi, meriah, meriah. tapi tidak mengubah. Betul. Wes. Kok meriah tetapi tidak mengubah? Sorry. Meriah Boleh meriah, tapi mengubah. benar-benar mengubah. Ah. Salah. Pertanda ini hostnya ini udah Lapar. Sepertinya ya, bau-bau lapar. Logika ya. nggak jalan, nggak ada Aduh, logistik, ya kan? aduh. aduh. Nah, aduh, terima kasih banget Ya, Romo. Sama-sama. Romo Dodi, Iya. karena Teman-teman. pada ini Teman banget loh kita. Oke. aduh, kita semoga Semoga saya bertobat. iya, saya juga bertobat. Amin. Semoga Gak marah-marah di jalan. Nah, Semoga teman-teman juga yang di rumah bertobat dengan mengikuti Advent ya. Iya. ya. Tuh. Jangan lupa harus aktif di lingkungan masing-masing. Betul. Nah, juga jangan lupa aktif juga di kelompok kategorial. Kategorial. Atau teman-teman muda yang bingung belum masuk lingkungan. Tapi kamu bisa datang pendalaman iman di OMK. OMK. Betul. Oke. Cocok banget ya. Cocok banget. Tentu OMK HKY. Iya. Tentunya OMK HKY. Siapa tahu tadi yang butuh partner Natal bisa tuh ke situ hubungin kan. kita. Jangan teman-teman, karena yang dihubungi saja belum ada. Jadi datang pendalaman infan untuk cari partner. Enggak. Itu bonus, itu bonusnya. Oke. Mungkin gimana? Buat teman-teman ya, siapa tahu sobat-sobat ini punya ide untuk tema kita selanjutnya ya. Ya. Atau mungkin bintang tamu, aku mau request Kak, Bintang tamunya ini suka sembahyang. gitu. Waduh. Project kita ya. Iya. Atau mungkin nih sobat-sobat di rumah, bapak ibu, teman-teman semuanya, ada yang aku mau jadi narsum nih ya Iya, kan. betul banget. Boleh langsung drop di kolom komentar, atau mungkin boleh menghubungi ke sekretariat paroki ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, sebelum kita benar-benar berpisah pada malam hari ini, atau pada malam atau pagi, siang, sore. Jadi kita mau minta berkat dulu dari Romo Dodi. Baik, mari teman-teman, Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo, Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya videonya teman-teman. Ya, biar semakin banyak umat yang memaknai tentang Advent. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye.